في الليل هدى لن ننطفي أبدا لن ننتهي أملا إنا كبرق في السماء جاء ملتهبا. Jadi eta margina aya sabagian jami nu kagungan keyakinan siapapun bisa punya kemampuan seperti itu upami dirina memenuhi syarat bikin seperti itu. Di urang sakaya kecap wali geuningannya wali saresna mah ilmiah. Jadi aya kemampuan anu tiasa dibangun gitu. Bisa melihat lebih jauh ke depan. Bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat orang lain gitu. Eta teh memang leres gitu. Tiasa gitu. Orang cek bahasa pema urusan durung dinarah gini. Sanes urusan durung dinarah, tapi mengamati sesuatu dengan benar. Kemudian menyimpulkan dengan benar. Di hakikatnya mah jadi ilmiah. Kunci kata kuncinya pada iman ke Allah, kemudian jujur, berperilaku yang baik, kemudian berhati bersih gitu. Dia akan punya kemampuan seperti itu, insya Allah gitu. Tapi syaratnya mampu melihat sesuatu dengan benar, baik dan benar. Termasuk utamanya mengukur, mempertimbangkan diri sendiri. Jujur teh eta nilailah diri dina nilai nu sabenerna gitu. Teh sanes mudah. Ketika mampu menilai diri dengan nilai yang sebenarnya, dia akan mampu mempunyai kemampuan untuk menilai yang lain dengan benar. Gitu. Lamun menten diri sorangan we salah, kok mah di luaran urang. Gitu. Eta marina tadi sifat-sifat jujur, walo dan sebagainya. Amalan-amalan yang mensucikan diri itu yang akan melahirkan kemampuan untuk memandang sesuatu yang lebih daripada yang bisa dilihat orang lain gitu. Jadi sanes Nabi wae bab sapertos eta mah sebagian dari bagian anu tiasa di kurniakan ke manusia biasa, tapi tentu saja tidak mudah sareng tiasa main-main main-main, tapi harus benar-benar kita bisa menilai sesuatu dengan benar dan lurus dan bersih. Ukuran yang paling utama ketika mengukur diri bersih, benar dan jujur, nah dia baru akan mampu menilai orang lain dengan benar dan jujur. Ketika orang menilai diri sendiri salah, apalagi melihat di luar dirinya sendiri, begitu. Si buring mah gaduh emutan, upami di lingkungan batur, Ustaz Abdul Rahman geus dianggap wali. Upami Ustaz Abdul almarhum. Upami di lingkungan sejen bisa jadi sudah dianggap wali. Lantaran kasauran nanti gitu. Jadi seperti bisa melihat sesuatu gitu. Ya udah ngobrol Kang Haji Didi pun lanjut. Beres maruli budak eta tong dibawa deui cenah. Ka tong dibawa deui cenah ka ditu budak eta. Betul juga pada akhirnya. Bahwa bermasalah seperti itu. Jadi setiap kasauran nanti nyiki selektif tasauran tapi gitu. Tacan aya deui gitu di urang teh tacan aya deui anjeunna mah tos seperti kitu mun di batur mah gitu biasa dianggap wali. Seringkali mendahului zaman gitu, mendahului waktu. Anu kontras bae anu gampir diukur. Da ieu mah masalah naon katongton sadayana. Nalika Ustaz Hasan Nurdin kan berlibat dalam politik itu sareng Formusi. Dia itu taskil PPI Persis. Maka Ustaz Rahman maparinan anjuran pilih rek di Persis rek di itu. Itu kan orang tidak setuju kan. Wah kejam-kejam teh.
Pak Rusad pada terlibat promosi politik. Beliau ketua satu Menteri Mandi Persis Abdul Rahman dengan tegas mendih dia itu kan orang tidak setuju. Kenapa? Kan sedang hangat-hangatnya selepas keluar dari penjara para tokoh-tokoh kan sedang menghidupkan kembali mimpi-mimpi lama mimpi lama tentang politik Masyumi gitu. Dianggap Ustaz Abdul Rahman tidak tahu politik. Orang mengapa Ustaz Abdul Rahman tidak apa politik gitu. Lantaran beliau nyaurkan pilih lagi itu dia. Maka Ustaz Abdul Rahman dianggap tidak tahu politik, buta politik. Tapi aneh Pak Nasir seolah-olah salah orang rumah rahmanya awal menyebabkan Ustaz Abdul Rahman buta politik. Pak Nasir mah dia itu politisi. Dari mana politisi ulung gitu. Saudara Pak Nasir awam kebanyakan nyebut Ustaz Abdul Rahman tidak tahu politik. Abdul Rahman tidak punya perhatian terhadap politik gitu. Urusan Pak Nasir, Ustaz Abdul Rahman politisi ulung gitu. Ternyata benar. Pada akhirnya kan kecil jangan ada gesekan akhirnya kan nugalit jantan sejen kan. Walaupun Pak Ustad itu dianggap sebagai figur yang bakal kagetnya diandalkan, tapi ke perkembangan zaman dan situasi lingkungan bukan beliau yang akhirnya jadi sia-sia meninggalkan Persisnya gitu. Tah gitu seketna bandingan teh. Punten Pak Ustad jadi sia-sia meninggalkan Persis teh. Beliau memilih meninggalkan Persis. Kebetulan dipunten tidak tahu politik. Cek Pak Nasir dia politisi, nah gitu. Pada ujungnya benar bahwa itu tindakan salah. Dina pamaksadan merugi dua anak kan. Persis keluar kemudian di parmusina terjadi. Nah sebatas gitu. Jadi anak terus ningal sesuatu yang akan terjadi terus dikatingan dibaca gitu. Sanes tidak anti politik tapi justru pandangan tentang politiknya sangat jauh. Kemudian kangennya Nabi Yusuf munayakeun adakeun ba'da dzalika qala lahum, Nabi Yusuf berkata kepada mereka setelah itu, arbabun mutafarikuna khairun amillahu al-wahidu al-qaharu. Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu, yang beragam itu lebih baik daripada Allah yang satu dan maha kuasa? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Allah yang hanya satu yang maha gagah, maha pemaksa? Ai ilahun wahidun ahsanu min ilahatan muta'addadatan. Apakah Tuhan yang satu lebih baik atau Tuhan yang banyak yang baik? Fa antum ya ashabal alihatal muta'addadah, wahai orang-orang yang bertuhan banyak, jitum li sahibil ilahil wahidi ma'a annal ta'adud, datanglah kepada yang Tuhannya satu daripada Tuhannya yang banyak. Fi dohiri, dalam dohirnya mata manusia, yu'ti al-quwata, lebih loba lebih kuat lebih loba lebih kuat, padahal enggak. Tuhan mah lamun loba teh lemah, pangeran mah lamun hiji kuat. Ban aya fenomena Jepang tahun 82, penduduk Jepang 120 juta. Ada sensus lembaga budaya menembus mengadakan
penghitungan sensus lembaga budaya. Ngetang penduduk Jepang ternyata 200 juta. Padahal secara statistik 120 juta. Jadi lembaga budaya menghitung orang-orang yang beragama di Jepang, dihitung gitu. Nah, kesimpulan tidak perhitungan anak penduduk Jepang teh 200 juta. Padahal penduduk Jepang mau 120 juta. Anehna jelema teu nyalahkeun, teu permasalahkeun. Bapak non margina dihitung sirahna 120, dihitung agama aja 200. Gimana tahun 82 fenomena Jepang. Tahun 82. Mun dihitung jelemana 120, tapi lamun dihitung agamanya 200 lantaran naon? Lantaran loba boga agama rangkepan. Gitu. Di Jepang mah tahun 82 walau alam ayeuna mah. Jama di Kristen aya, di Shinto aya. Di Shinto ditulis, di Kristen aya. Jadi jangan teh 2 agama. Matak penduduk dengan 120 tapi dihitung pemeluk agama 200. Nah, margina lantaran aya jelema aya di dua tempat, di dua catatan. Tidak terima di biasa weh gitu. Nah iya patade serang ieu teh suratan teh asal gitu. Lamun jelema loba pangeranana. Lamun pangeran loba pentaaneunana, naon gorengna. Kitu logikana teh. Lamun loba pangeranana berarti loba pentaaneunana. Lamun loba pentaaneunana naon gorengna. Loba pangeran, loba pentaaneunana. Ieu naon gorengna. Loba pentaaneunana. Ma'anna ta'adud fi dohiri yutil kuwatas. Kenyataan cek emutan jami salancar cek bahasa urang mah. Mun loba artinya leuwih kuat. Lakin hada ta'adud atau du'fa. Tidak senang. Justru ta'adud itu memberikan kelemahan. Tadi teh jami nganggap agama hade berarti dia ragu-ragu siapapun. Orang Islam yang nyamritakeun kabeh agama halus berarti Islam itu benar. Agama apapun kalau mengatakan sebuah agama benar berarti dia beragamana itu benar gitu. Seperti itu. Li'annakum ya asabal ilaha amutadada ja'atkum ila sahibil ilahil wahid. Maksudnya tadi teh ya jelema nu duaan teh pan malusrik sok minum. Nah, kemudian punya masalah kasubingna ka Kanjeng Nabi Yusuf gitu. Jelema musyrik ge boga masalah menanyakeunna ka ahli tauhid gitu, ka ahli tauhid. Teu nanyakeun kana sejen. Jelema anu bertuhan banyak, ketika ada masalah dia bertanya kepada yang bertuhan satu. Idan fawa zaka nafsahu amamahuma lakin ya'huduhuma ila janibi man zaka. Jadi kangnya Nabi Yusuf mintonkeun kemampuan dirina, mintonkeun kebenaran dirina, tapi sanes kamu anjeuna untuk membawa keduanya ke sisi yang memberikan kebersihan itu, kemampuan itu. Jadi dimaksud ballahu yazki mayyasha gitu. Jadi Allah memaparinkan kemampuan, kebersihan itu, kemudian Yusuf mempertontonkan kesanggupan itu, artinya tazuku anfusakum, mempertontonkan kemampuan, tapi bikin dicana karena maparinan kemampuan itu gitu. Jadi sanes agul-agul nyalira tapi bikin nyanak eta jami karena tungtunan anu maparinan kemampuan itu.
Pan tadi anjeunna ngajanjikeun kitu. Kaulah bakal ngajawab memeh dahar anjeun datang gitu pan begitu. Mintakeun kemampuan, tapi sanes pikeun mengangkat dirinya, tapi justru untuk menyanak eta jami karena jalan Allah. Wa huwal haqqu subhanahu wa ta'ala, ya eta Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'da dzalika indama alima dzalika al-maliku, maka dina nalika nguping sang raja anu bermimpi tadi itu menarik teh. Seolah-olah Yesus teh disiapkeun di panyara. Pikeun mayunan tantangan bakal sumping tentang mimpi raja. Jadi seolah-olah pada akhirnya kan si mimpi dua orang itu jadi tidak penting. Mimpi mereka yang dua orang jadi tidak penting. Ngan sakala jadi wasilah mengkondisikan Yusuf pikeun diterang dipilari ku Kangjeng raja. Antara nguping jami seperti itu, maka lalakon sebenarnya adalah peran Yusuf ngawaler mimpi sang raja gitu, bukan ngawaler mimpi dua orang yang tadi. Eta cara bertutur nu kalintang pisan menarikna modern untuk sim kuring mah. Jadi dua panggung yang berbeda gitu. Tapi ieu mah kanggo mempersiapkan kanggo panggung itu gitu. Wa ba'da dzalika indama alimal maliku, ketika raja tahu tentang peristiwa yang di dalam penjara itu, qala, dia berkata, "Itu nih, datangkanlah dia padaku bihi dengannya." Bawa ku aranjeun ka kaula eta jelema teh. Istahlasahu din nafsi. Urang khusus pada dua anjeun kula gitu. Istahlasahu din nafsi. Jadi jantan tamu khusus si Kangjeng Nabi Yusuf teh. Wa yakunu muqarraban minni, sok urang sina deheus ka kaula gitu. Jadi peristiwa di dalam penjara itu yang jadi awalan persiapan bikin tepang sareng raja gitu. Bilih lepat paham Zulaiha mah sanes istri eta, sanes istri raja Zulaiha mah gitu. Cuma pejabat saja Zulaiha mah. Kemudian setelah peristiwa Zulaiha tertarik kan digoda dia. Kemudian Yusuf dituding macam-macam, kemudian si istri itu ingin memperlihatkan bahwa tindakannya itu sangat wajar. Kenapa yang dihadapinya bukan manusia sembarangan gitu. Mun kuring kagoda teh lah barane kagoda kan gitu. Lajeng diundang pada istri-istri cenah ngeuretan tuangan nyandak peso. Kemudian Yusuf cenah ngalangkung. Yusuf cenah ngalangkung sadayana raheut. Tetap kesima dengan Yusuf itu gitu. Kemudian si istri itu mengajak berdamai gitu dengan hal yang lain. Kemudian Yusuf memilih, saya lebih baik masuk penjara karena diancam masuk penjara. Saya berani memilih masuk penjara daripada melegalkan kemunkaran. Saya lebih masuk penjara. Nah, masuk penjara tepang sekarang eta. Lajeng Kangjeng Raja mah masalah lain gitu, sanes Bupati Sang Zulaiha eta mah raja. Dan ayeuna mah raja nu mimpi teh wa ba'da dzalika indama alimal maliku qala utuni bihi istahlasahu li nafsi fa yakunu muqarraban man minni summa ba'da dzalika ja'at sanuna jadbin alati tanaba biha awalan fi tafsiri ru'ya. Maka datanglah masa paceklik seperti yang diberitakan pertama di dalam tabir mimpi. Kalau baca Al-Sarawi modern itu dirinci, dianggap apa-apa lakona, dianggap apa we.
Yang takwilna Yusuf menggambarkan akan datang masa paceklik yang akan menghabiskan bahan makanan pada masa panen. Langsung we karena materi etana. Wa asar alaihim bidururatin al-idhar. Maka Nabi Yusuf memberikan isyarat, petunjuk supaya mereka segera menyimpan hasil panen minal sininal khaswi pada masa panen, desininal jadwi pada masa untuk disiapkan untuk masa paceklik. Itu. Eta unik nate gitu. Apa nina dongeng nate? Mimpi nate sapi kurus memakan sapi montok gitu. Tapi yang terjadi musim itu musim panen dulu, gitu. Musim panen dulu, gitu. Tak justru di musim panen itu bagi Nabi Yusuf, jadi mendahului gitu, mendahului sesuatu, mendahului peristiwanya. Sumping masa panen, simpan, gitu. Lantaran kita akan menghadapi masa paceklik tahun-tahun di depan. Asar alaihi bidaruratil idhar. Maka segera memerintahkan, mengisyaratkan kepada mereka simpan hasil panen. Min sininal hosbi dari tahun-tahun panen, desininal jadabi untuk tahun-tahun paceklik. Lakon kanat tajribat ikhbaron la asya'a satahdutsu. Maka persiapan menjadi berita, kemudian sesuatu terjadi lebih dulu gitu. Yusuf mendahului, jadi tebuk tak salah, tapi Yusuf didahului sebab sabada nawi mimpi teh pada masa itu musim panen gitu. Falama waqa'at ilmun anal mas'alata laisat tajarub, maka sabada kabuktosan yang ieu masalah teh sanes coba-coba iya mas'alatun daqiqah, tapi ini adalah tindakan yang sangat rinci gitu, tindakan yang sangat rinci. Jadi mintakan memanage pangan dengan baik. Faqala lil maliki, maka Nabi Yusuf berkata kepada sang raja, ij'ani ala hazainil ardi. Nah, pan salami ieu urang sadaya kagungan kesimpulan saya seperti tadi. Menganggap diri mampu itu jelek kan begitu. Menganggap diri bersih itu jelek. Kemudian menawarkan untuk satu jabatan itu kan umumnya dianggap jelek. Tapi ternyata Kangnya Nabi Yusuf nyalonkan diri, ij'ani ala hazainil ardi. Jadikan abdi jadi bendahara nanti berapa gitu. Jantan menteri bulog. Jantan abdi jantan dan menteri bulog. Barang urus ku abdi sana. Tapi ieu bakal masalah bakal panjang gitu. Anjeunna nawiskeun diri. Angkat abdi jantan pengurus masalah distribusi makanan. Idan faqad zakat nafsahu. Nah, ieu dudukeun menganggap diri mampu, menawarkan diri dan merasa mampu itu kadang-kadang baik gitu. Wajah bil haisiyah inna hafidun alimun, malahan mintonkeun kemampuan anjeunna, mampuan kasangaman anjeunna. Ini hafidun alimun, abdi anu bakal mampu ngaraksa menjaga naon produksi tatanin, abdi anu terang masalah eta. Li'an hadhil mas'alata tahtaju hafidun wa ilman, lantaran masalah distribusi makanan hasil panen peryogi dijaga
sareng peryogi ilmu. Fahiya amrun ghairu khadi'in litajrim. Ieu teu tiasa dianggap sesuatu yang coba-coba gitu. Teu tiasa sesuatu yang ditebak-tebak. Fayajrubu wahidun fayuhibu. Kalau dalam kondisi seperti itu orang coba-coba, maka bakal rugi. Wayajrubu akharu fayahibu. Orang lain coba-coba juga akan rugi. La, tidak. Innaha tataju ila lihibdin wa ilmin. Tayakajabi kondisi seperti itu mah meryogikan jalma anu laras mampu menjaga sareng kagungan ilmu mengetahui keayaan. Wa mithalu dalika aidon eta oge anu kuntos digambarkeun kana Nabi sallallahu alaihi wasallam keayaan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meyakinkan diri untuk meyakinkan orang lain kadang-kadang perlu dalam waktu yang diperlukan kedah kitu. Jadi sanes naon dengan menerjemahkan rendah hati enggak boleh begitu. Di situasi yang mendesak mah mintakeun kasanggupan tegas teh, bahkan mintakeun kemampuan peryogi. Qala lahul munafiqun dina mangsa ngabagikeun ghanimah sabada perang kaum munafik nyarita adil ya Muhammad, adil anjeun Muhammad. Fayaqulu lahum, maka Kangjeng Nabi sasauran ucapan yang sangat meyakinkan tadi teh ya gitu ya, menganggap aku bisa. Wallahi inni aminun, demi Allah kaulah jelema jujur. Fis samai aminun fil ardi, kaulah jujur di langit, jujur di bumi. Wa huwa yaqi nafsahu, kan ini mintankeun kesanggupan diri, mintankeun kemampuan diri. Idzan famata takunu tazkiyah matlubatun, kapan mintankeun kemampuan dituntut kedah teh? Awalan antakuna bihakin, kalau di dalam hak. Jadi jangan mengalah di dalam hak, toleransi di dalam kebenaran. Itu barangkali anak katongton dina peristiwa kehidupan urang sadaya, kita kalah karena sering mengalah, kemudian jadi benar-benar kalah gitu. Padahal tidak dalam segala hal mesti mengalah. Ketika mesti memenang, jangan mengalah saja, mesti memenang. Wa an yakuna lahad pun inda man ya'lamu tazkiyah wa ilama yu'tika tazkiyah wa yusni alaika bima fika wa ma anta ahlun laka fatakun hadhihi tazkiyatu sahihah. Nalika diperlukeun pikeun mintonkeun kemampuan dina mangsa eta anjeun kudu mintonkeun kemampuan, ya mintonkeun kemampuan itu benar gitu. Teu kaasa sombong. Menjamin mintonkeun kemampuan dina perluna mintonkeun kemampuan. Itu bukan sombong. Itulah yang sering terjadi di kahirupan, kadang-kadang dibolak-balik seperti itu. Padahal batur ge tema strategi gitu teh. Fala tazuku anfusakum, umat anjeun ulah nganggap suci, nganggap bisa diri anjeun, wa a'lamu bimanittaqa, anjeunna Allah nu paling uninga kana saha nu paling takwa. Ta ayat ieu nu sering dianggo naon disebat nipu merenang mangga gitu. Cuma nganggap diri serangan bener gitu. Jangan nganggap diri serangan bersih, nganggap diri serangan mampu, kan gitu. Pada itu jebakan. Salasna mah dina mangsa perlu pintonkeun mah, pintonkeun kemampuan itu.
li anaka tazki nafsaka indaladzi sayu'til jaza wa huwa ya'lamu. Lantaran anjeun mentonkeun kemampuan diri, nganggap diri biasa bisa, eta akan memberikan pahala. Dan dia tahu anjeun Allah uninga idan faminal hamki kasar keras. Si Azhar meninggalkan idan faminal hamki jalaran kitu minal hamki bodoh tolol an yazkir insanu nafsahu fi ghairi mawaqifi nalika jami nganggap diri mampu nu dina lain posisina alati yahtaju fihal amru bila tazkiyati takunu li faidatil muslimin. Oke, tidak benar ketika orang tidak memperlihatkan kemampuan padahal dia dituntut untuk faedah kebaikan kaum muslimin. Sok sering dianggo label sombong kan gitu, sebat sombong mintakan kemampuan. Padahal dalam satu masa, satu saat itu kan mesti gitu, supaya menyelamatkan kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ngaku mampu dina bari teu mampu salah. Cicing dina kulun mintokeun kemampuan, salah oge gitu. Jika Yahudi mah ulah da sekedar kebanggaan kareueus, kebanggaan pribadi, kebanggaan kebangsaan. Tapi dina sisi lain mah bersikap percaya diri, nah, gitu. Percaya diri itu penting. Sabab begitu itu ya kita akan dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kudu ikhlas teh jeung nu ikhlas. Sabab lamun jujur jeung nu teu ikhlas urang teh dimanfaatkeun batur. Keikhlasan orang tadi manfaatkan batur gitu. Kada penuh perhitungan baik gitu. Sabab namun campur jeung teu ikhlas, orang ikhlas kadang-kadang keikhlasan orang dimanfaatkan orang lain. Kembali kepada ayat alam taro ilal ladina yazkuna anfusahum balillahu yuzaki man yasha wala yudlamuna fatila. Nah anjeun teu perhatikeun jalma-jalma anu nganggap dirina bersih, maksudna yang batil itu. Balillahu tapi Allah yuzaki man yasha, memberikan kebersihan, kemampuan, kepercayaan diri gitu tadi ya, seperti kangnya Nabi Yusuf mayasa udah dikerjakan ku anjeuna. Jadi kadang-kadang Allah memberi ruang tampieuna jami-jami anu kedah percaya diri seperti Nabi Yusuf tadi kagambar kurang sadaya masa di penjara itu justru untuk menampilkan dia ketika ada tuntutan bikin mayunan jawaban karaja anu mimpen teh ya. Jadi lebat ka panjara mah eta mah jadi sarana we gitu. Eta menarikna teh. Menarik. Jalan cerita seperti itu. Asluna panjara ka mana? Oh nyiapkeun anjeunna we supaya tampil jantan orang yang punya kemampuan menghadapi masalah besar. Nalika berkaitan sareng kepentingan yang lebih luas. Nyata distribusi pangan di Mesir. Peristiwa di Anjarana mah cuma sebagai pelengkap gitu. Menariknya teh. Duit ka orang teh apa? Ujungna kumaha tah? Si dua nu mimpi teh. Da ari hartosna mah anu seorang tetap di dalam jabatannya, yang seorang dipecat atau dihukum dalam jabatannya, tapi dia tidak muncul ke permukaan, cuma jadi sarana bikin sakola Kangjeng Nabi Yusuf, sakola bikin lahir sebagai pemimpin di masa depan, begitu.
disakolahkeun di panyara. Innal haqqo subhanahu wa ta'ala la tufi alaihi khafiyatan. Saestuna Allah subhanahu wa ta'ala teu nyumputkeun ka anjeunna perkara nu disumputkeun. Fa minal mumkini anna wahidan yatasanna'u wa yatakallafu fi nafsihi muddatan min zamin zamanin amamaka. Maka ada kemungkinan seseorang akan disiapkan untuk menghadapi tuntutan buat dirinya di masa depan. Nah, gitu. Seperti lebet kapanjaran akangnya Nabi Yusuf, dia sedang disiapkan untuk jabatan peran yang lebih tinggi di masa yang akan datang. Tarupina kanggo para pemuda gitu. Jalanilah hidup dengan jujur, jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh. Apapun yang terjadi, nanti pada kesimpulannya sahih. Karena orang sadaya, walaupun kadang-kadang pahit, kadang-kadang tak akur jeung kenyataan, tapi Allah sedang membuat rencana untuk masa yang akan datang. Ada sesuatu anu direncanakan ku Allah kanggo urang. Gitu. Eta margina jangan kecil hati, jangan mengeluh, jangan kecewa dengan keadaan, sepahit apapun pada akhirnya akan terbukti. Itu Allah sedang membuat skenario khusus kanggo urang gitu. Kepada pemuda persis seperti kanggo Nabi Yusuf. Wah dia alumur karena sumur, gitu kan? Jatuh karena sumur, kemudian masuk penjara. Tapi di ujungnya kesuksesan dia jadi pemimpin di negara dengan pada salasna. Da ajadah pada orang Yahudi, ajadah orang Bani Israel, putra kangnya Nabi Yakub. Tapi justru dia tampil sebagai penyelamat sebuah negara untuk menghadapi problem pangannya. Itulah naon potret kehidupan anu kalintang pisan endahna kanggo para pemuda. Gambaran hidup adalah seperti jalani saja dengan jujur, jalani dengan sebaik-baiknya, jangan korbankan identitas, jangan korbankan idealisme. Walaupun pahit sepahit apapun di ujung akan kita temukan, oh Allah gitu, menuju mempersiapkan orang mayunan seperti itu. Seperti pahitnya Yusuf ketika menghadapi perilaku saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, kemudian ketemu dengan wanita yang menggodanya, anu akhirnya disalahkan justru anjeunna, dia yang masuk penjara. Kemudian tadi digambarkan menghadapi masalah-masalah dengan nusa sami di lebet penjara, tapi ternyata itu jadi bagian cara Allah bikin ngangkat ajana karena situasi yang lebih baik di ujungnya. Sakitu nu kahaturkeun, mudah-mudahan orang sadaya tiasa nangkep sugri anu didugikeun ku saya Asarawi ka urang sadaya anu tadi telah digambarkeun, menampilkan kemampuan diri tidak jelek, teu salamin awon. Bahkan kadang-kadang suatu saat itu diperlukan lantaran nalika mentonkeun kemampuan dina situasi yang mendesak, eta justru jadi pertolongan karena situasi nusana sekedar coba-coba kadang langsung percaya diri. Tadi digambarkan seperti itu, seperti Jami anu menghadapi ombak dan topan besar, tampillah sebagai penyelamat. Itu jangan ragu-ragu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.